Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Al-Imam Ibnu Khafif rahimahullah. Abul Abdullah Muhammad bin Khafif bin Isfaksyad lahir di Syiraz tahun 270 Hijriah atau 882 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh suci di Persia dan berasal dari keluarga bangsawan. Setelah memperoleh pengetahuan yang luas, Ibnu Khafif berangkat ke Baghdad. Di kota ini ia bertemu dengan Imam Al-Hallaj bersama tokoh-tokoh sufi lainnya. Setidaknya telah 6 kali ia menunaikan ibadah haji ke Mekah dan diriwayatkan pula bahwa ia pernah berkunjung ke Mesir dan Asia Kecil. Ia telah menulis beberapa buah buku dan meninggal dunia dalam usia lanjut di kota kelahirannya pada tahun 371 Hijriah atau 982 Masehi. Kezuhudan Al-Imam Ibnu Khafif rahimahullah. Ibnu Khafif dari Fars berasal dari keluarga bangsawan. Ia dijuluki demikian karena ia memikul beban yang ringan, memiliki jiwa yang lapang, dan akan menghadapi masa perhitungan yang mudah. Setiap malam ia memakan tidak lebih dari 7 buah kismis sebagai pembuka puasanya. Pada satu malam pelayannya menyajikan 8 buah kismis kepadanya. Ibnu Khafif tidak menyadari hal ini dan menghabiskannya. Tetapi karena tidak memperoleh kepuasan di dalam ibadahnya kepada Allah dan tidak seperti yang dialaminya setiap malam, maka dipanggilnyalah si pelayan untuk meminta keterangannya. "Aku telah memberikan 8 buah kismis kepadamu," si pelayan mengaku. "Mengapa?" tanya Ibnu Khafif. "Kulihat engkau sangat lemah dan aku merasa kasihan." Jawab si pelayan, "Aku ingin agar engkau memperoleh kekuatan. Dengan berbuat demikian engkau bukanlah sahabatku tetapi musuhku," hardik Ibnu Khafif. "Jika engkau memang bersahabat denganku, niscaya engkau akan memberikan 6 buah kismis kepadaku, bukan 8 buah." Pelayan itu dipecatnya dan digantinya dengan yang baru. Ibnu Khafif mengisahkan seperti berikut ini. "Ketika masih muda, aku ingin sekali pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ketika aku sampai ke kota Baghdad, kepalaku penuh dengan kesombongan sehingga aku tidak mau menemui Junaid. Aku meneruskan perjalanan dengan membawa seutas tali dan sebuah timba. Ketika telah berada jauh di tengah padang pasir, aku merasa sangat haus. Dari jauh terlihatlah olehku sebuah telaga dan seekor rusa yang sedang minum. Begitu aku sampai di tepi telaga itu ternyata airnya telah habis terserap bumi. Ya Allah," seruku, "apakah Abdullah lebih hina dari seekor rusa?" Rusa itu tidak membawa tali dan timba. Ku dengar sebuah jawaban, ia berpasrah diri kepada kami. Dengan hati gembira tali dan timba itu kubuang, kemudian kulanjutkan perjalananku. "Abdullah," ku dengar sebuah panggilan, "kami hanya mengujimu, ternyata engkau tabah. Oleh karena itu kembalilah dan minumlah air telaga itu." Aku pun balik dan kudapati air telaga itu telah penuh kembali. Aku bersuci dan meminum air telaga itu. Setelah itu aku berangkat dan di sepanjang perjalanan ke Madinah aku tidak pernah membutuhkan air karena telah bersuci di telaga tadi. Pada hari Jumat ketika aku berada kembali di Baghdad, aku pergi ke masjid. Imam Junaid melihatku dan berkata kepadaku, "Seandainya dulu engkau benar-benar bersabar, niscaya air akan menyembur dari bawah kakimu." Ketika aku masih remaja, Ibnu Khafif meriwayatkan, seorang guru sufi datang mengunjungiku. Setelah melihat betapa aku sangat lapar, ia mengajakku ke rumahnya. Ketika sampai, ternyata di dapur sedang dimasak daging dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Aku merasa malu dan tidak sanggup memakannya. Sang guru sufi yang melihat keenggananku itu menjadi sangat malu. Aku sendiri pun menjadi sangat bingung, lalu aku tinggalkan santapan itu. Kemudian aku dan beberapa orang sahabat melanjutkan perjalanan. Di Qadisiyah kami tersesat, sedang bekal kami telah habis. Beberapa hari kami masih bisa bertahan, tetapi akhirnya tidak berdaya. Penderitaan kami sedemikian beratnya sehingga kami membeli seekor anjing dengan harga yang mahal. Kemudian kami memanggil anjing itu. Sebagai bagianku kuterimalah sekerat. Ketika aku hendak memakannya teringatlah aku peristiwa di rumah guru sufi dan makanan yang disuguhkan kepadaku. Inilah hukumanku karena telah membuat malu sang guru sufi. Aku berkata dalam hati,
Aku memohon ampun kepada Allah, dan Allah menunjukkan jalan kepada kami. Ketika sampai di rumah aku pergi meminta maaf kepada si guru sufi. Pada suatu hari aku mendengar berita bahwa di negeri Mesir ada seorang tua dan seorang pemuda yang secara terus-menerus mengadakan meditasi. Maka berangkatlah aku ke Mesir dan di negeri itu kutemukan dua orang yang dengan kepala tertunduk menghadap ke arah kota Mekah. Tetapi setelah 3 kali kuucapkan salam, mereka tetap membungkam. Demi Allah, jawablah salamku, aku berseru kepada mereka. Ibnu Khafif, si pemuda menyahut sambil mengangkat kepalanya, dunia ini kecil, dan dari dunia yang kecil ini hanya sedikit yang masih tersisa. Dari sisa yang sedikit ini ambillah bagianmu yang sebesar-besarnya. Engkau telah membuang banyak waktu dengan mengucapkan salam kepada kami. Setelah berkata demikian si pemuda menundukkan kepalanya kembali. Walaupun tadi aku merasa lapar dan haus, tetapi kini lapar dan haus itu tidak terasa lagi. Aku benar-benar kagum terhadap mereka. Aku tidak beranjak dari tempat itu. Sholat zuhur dan asyar aku lakukan bersama mereka. Kemudian aku bermohon kepada mereka. Berilah aku sebuah petuah. Ibnu Khafif, jawab si pemuda. Kami berdua adalah manusia-manusia yang berduka. Kami tidak mempunyai lidah untuk memberikan nasihat. Orang lainlah yang harus memberikan nasihat kepada orang-orang yang berduka. Aku terus bertahan di tempat itu selama 3 hari 3 malam dan selama itu pula aku tidak makan dan tidak tidur. Apakah yang harus kukatakan agar mereka mau memberikan petuah kepadaku? Aku berkata dalam hati. Si pemuda mengangkat kepalanya dan berkata, temuilah seseorang yang jika memandangnya engkau teringat kepada Allah, dan karena terpesona kepadanya hatimu akan terjaga. Yaitu seorang yang akan memberi nasihat melalui perbuatan, bukan melalui kata-kata. Setahun lamanya aku tinggal di Bizantium. Pada suatu hari aku berjalan-jalan ke padang pasir. Di sana kulihat orang ramai sedang menggotong mayat seorang rohib yang kurus kering. Kemudian mereka membakarnya dan abunya mereka sapukan ke mata orang-orang yang buta. Sungguh ajaib, karena kekuasaan Allah, orang-orang buta itu bisa melihat kembali. Kemudian orang-orang yang menderita penyakit, menelan abu itu pula dan seketika itu juga mereka menjadi sehat kembali. Aku terheran-heran, bagaimana itu mungkin terjadi karena mereka sesungguhnya menganut agama yang salah. Pada malam itu aku bermimpi bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, apakah yang sedang engkau lakukan? Aku bertanya. Aku telah datang demi engkau, jawab Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana keajaiban tadi bisa terjadi? Aku bertanya. Itulah hasil kesungguhan hati dan disiplin diri di dalam kesesatan, jawab Nabi. Coba bayangkan, apabila hal itu dilakukan di dalam kebenaran. Imam Ibnu Khafif dan istri-istrinya. Pada suatu malam Ibnu Khafif memanggil pelayannya. Carikanlah seorang wanita untukku, katanya kepada si pelayan. Kemanakah hendak ku cari seorang wanita tengah malam seperti ini? Jawab si pelayan. Tetapi aku mempunyai seorang putri, jika Tuhan mengizinkan aku akan pergi menjemputnya. Pergilah dan bawa putrimu itu kemari, kata Ibnu Khafif. Si pelayan membawa putrinya dan di saat itu juga Ibnu Khafif menikahinya. 7 bulan kemudian lahirlah seorang bayi, tetapi tidak lama kemudian bayi itu mati. Suruhlah putrimu itu meminta cerai dariku, kata Ibnu Khafif kepada pelayannya. Atau kalau dia suka, dia boleh tetap tinggal bersamaku. Tuan, apakah rahasia di balik semua ini? Si pelayan bertanya. Di malam pernikahan itu, Ibnu Khafif menjelaskan. Aku bermimpi hari kebangkitan telah tiba. Banyak orang yang berdiri kebingungan sedang keringat melimpah sampai ke leher mereka. Tiba-tiba muncul seorang anak meraih tangan ayah bundanya dan dengan cepat membawa angin dibimbingnya mereka melalui jembatan di antara surga dan neraka. Oleh karena itulah aku ingin mempunyai seorang anak. Ketika anakku lahir dan kemudian mati, maka tercapailah sudah keinginanku itu. Orang-orang mengatakan bahwa sejak itu Ibnu Khafif telah menikah sebanyak 400 kali. Karena ia keturunan bangsawan maka ketika ia bertobat dan mencapai kesalehan yang sempurna, banyak perempuan yang mengajukan diri untuk dilamarnya. Dalam waktu yang bersamaan ia beristri 2 atau 3 orang.
Salah seorang di antaranya, putri wazir yang menjadi istrinya selama 40 tahun. Kepada istri-istrinya ini, beberapa orang pernah bertanya bagaimana sikap Ibnu Khafif terhadap mereka secara pribadi. Tidak sesuatu pun yang kami ketahui mengenai dirinya. Jawab mereka, kalau di antara kami ada juga yang tahu, tentulah yaitu putri wazir. Maka, bertanyalah mereka kepada putri wazir, mereka mendapat jawaban, jika ku ketahui bahwa Syai hendak berkunjung ke kamarku di malam hari, ku persiapkan makanan yang lezat-lezat. Kemudian aku berdandan. Saat ia datang dan melihat apa yang aku lakukan, aku pun dipanggilnya dan dipandanginya beberapa saat lamanya. Kemudian untuk beberapa saat pula dipandangnya makanan yang telah kusediakan itu. Pada suatu malam Syai menarik tanganku dan melapis tanganku dengan lengan bajunya kemudian diusapkannya ke perutnya. Tidak inginkah engkau bertanya, simpul-simpul apakah ini? Ia bertanya kepadaku. Maka aku pun bertanya, simpul-simpul apakah itu? Semua ini adalah gejolak-gejolak api ketahanan yang telah kusimpulkan satu persatu agar aku bisa bertahan terhadap kejelitaan dan makanan lezat yang engkau hidangkan kepadaku, jawab beliau. Kemudian ia pergi meninggalkan aku. Itulah satu-satunya hubungan intim di antara kami. Alangkah kokoh disiplin diri Ibnu Khafif. Kisah dan kejadian mengenai diri Imam Ibnu Khafif. Ada dua orang murid Ibnu Khafif, yang seorang bernama Ahmad Tua dan yang seorang lagi Ahmad Muda. Di antara kedua muridnya ini, Ibnu Khafif lebih menyayangi Ahmad Muda. Murid-murid lain tidak setuju terhadap sikap Ibnu Khafif ini. Mereka berdalih bahwa bukankah Ahmad Tua telah menjalankan lebih banyak perintah dan disiplin diri? Setelah mengetahui hal ini, Ibnu Khafif ingin membuktikan kepada mereka bahwa Ahmad Muda lebih unggul dari Ahmad Tua. Pada saat itu ada seekor unta yang sedang tidur di depan pintu. Ahmad Tua, Ibnu Khafif memanggil. Saya, sahut Ahmad Tua. Angkatlah unta itu ke atas loteng, perintah Ibnu Khafif. Guru, kata Ahmad Tua, mana mungkin aku bisa mengangkat unta itu ke atas loteng? Cukup, jawab Ibnu Khafif. Kemudian ia memanggil Ahmad Muda. Ahmad Muda, panggilnya. Saya. Ahmad Muda menyahut. Angkatlah unta itu ke atas loteng. Ahmad Muda segera mengencangkan ikat pinggangnya, menganggul lengan bajunya, dan berlari-lari keluar. Ahmad Muda menaruh kedua tangannya ke bawah tubuh binatang itu dan dengan sekuat tenaga mengangkatnya, namun sia-sia. Cukup, baik sekali. Ibnu Khafif berseru. Kemudian berkatalah ia kepada murid-muridnya. Sekarang tahulah kalian bahwa Ahmad Mudalah yang telah melakukan kewajibannya. Ia mematuhi perintah tanpa membantah. Yang dipentingkannya adalah perintahku dan tidak peduli apakah perintah itu bisa dilaksanakannya atau tidak. Sebaliknya dengan Ahmad Tua, ia hanya ingin berdalih dan membantah. Dari sikap yang terlihat kita bisa memahami keinginan di dalam hati seseorang. Seorang pengelana mengunjungi Ibnu Khafif. Ia mengenakan jubah hitam, syal hitam, celana hitam dan baju hitam. Di dalam batinnya, Syekh Ibnu Khafif merasa cemburu. Ketika si pengelana melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan mengucapkan salam, Ibnu Khafif bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berpakaian serba hitam?" "Karena Tuhan-Tuhanku telah mati," yang dimaksudnya adalah hawa nafsunya. "Pernahkah engkau menyaksikan seseorang yang mempertuhankan hawa nafsunya?" Usir orang itu keluar. Ibnu Khafif memberi perintah kepada murid-muridnya. Dengan kasar si pengelana diusir keluar. Kemudian Ibnu Khafif memerintahkan pula, bawa dia masuk. Orang itu pun dibawa masuk. Perlakuan yang seperti itu berulang-ulang dilakukan sampai 40 kali. Akhirnya Ibnu Khafif bangkit dari tempat duduknya, mencium kepala si pengelana dan memohon maaf. "Engkau memang berhak berpakaian serba hitam," kata Ibnu Khafif. "Telah 40 kali murid-muridku menyakiti hatimu tetapi engkau tetap tabah." Dari negeri yang jauh, datang 2 orang sufi untuk berkunjung kepada Ibnu Khafif. Karena tidak menemukan Syekh di tempatnya, maka bertanya-tanyalah mereka, di manakah kiranya Ibnu Khafif berada pada saat itu. Di istana Azud al-Daulah, seseorang memberikan keterangan.
Ada urusan apa Syaikh Ibnu Khafif di istana? Kedua sufi itu bertanya-tanya. Selama ini kita mengira bahwa ia adalah orang yang mulia. Kemudian mereka berkata, lebih baik kita melihat-lihat kota ini. Maka pergilah mereka ke pasar. Kemudian mereka menuju ke tempat tukang jahit untuk menambalkan jubah mereka yang robek di sebelah depannya. Tetapi ketika itu si penjahit sedang kehilangan guntingnya. Kalian mencuri gunting? Orang ramai menuduh mereka berdua dan menyerahkan mereka kepada petugas. Kedua sufi itu digiring ke istana. Potong tangan mereka. Azud al-Daula memberikan perintah. Tunggu. Ibnu Khafif yang ketika itu berada di istana berseru. Mereka ini bukan pencuri. Maka kedua sufi itu pun dibebaskan. Kemudian Ibnu Khaif berkata kepada mereka, persangkaan buruk kalian terhadap diriku memang wajar. Tetapi urusanku yang sebenarnya di istana adalah untuk tujuan-tujuan seperti membebaskan tadi. Sejak itu keduanya menjadi murid Ibnu Khafif. Wallahu alam. Sumber, Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin Attar rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.